Oke, kita akan lanjutin untuk materi yang dijelasin kemarin. Kemarin satu kelompok sudah dibagi menjadi 3. Ada yang sebagai front end, back end, dan database-nya ya. Pada pertemuan ini, Mister akan jelasin untuk yang front end terlebih dahulu. Untuk yang front end, kemarin sekilas kita udah membahas tentang template ya. Kita udah download template, kita modifikasi, kita upload ke hosting yang kita punya. Nah, sekarang kita masuk ke framework. Framework yang kita pakai di sini adalah kode igniter 3 atau orang biasanya nyebut CI3. Nah, kalian bisa download alamatnya di link ini. Sehingga nanti masuknya akan seperti ini. Pilih yang repositories, lalu pilih yang paling atas sendiri, namanya SQL Coding. Kita download, pilihnya menu kode, terus download. Kalau sudah, nanti akan ada di menu download kita. Ini SQL Coding ini kita ekstrak aja. Ini misalnya udah buat, kita taruh di localhost kita ya, di Laragon www SQL Coding. Nah, ini udah Mister taruh. Setelah itu kita letakkan di ini ya, di Visual Studio Code-nya. Caranya kita klik aja satu kali, lalu kebuka kan ini. Setelah itu kita drag and drop folder SQL Coding-nya sehingga akan terbuka di Visual Studio Code. Nah, di framework kode igniter 3 ini kita akan mengenal 3 kata-kata, 3 apa ya, tiga bahasa yang nantinya akan nggak asing. Yang pertama adalah controller, lalu ada model, lalu ada view. Nah, model ini berhubungan dengan query database. Sedangkan view sesuai dengan namanya, dia tugasnya adalah untuk menampilkan data. Tampilan dari controller. Nah, controller itu sebagai jembatan antara view dengan database. Jadi alurnya ketika kita mau menampilkan data, controller ini akan memproses, misal select bintang from, kemarin kan kita udah buat namanya tabel data diri seperti ini. Nah, nanti di view-nya ini akan menampilkan semua data-data dari controller yang sudah diolah oleh controller. Jadi alurnya adalah controller dulu memberi perintahnya ngapain nih controller nih, misal menampilkan data atau membuat query, berarti dia akan lari ke model dulu, ngambil data dari model,
memberi perintah ke model, lalu model mengembalikan data ke controller. Setelah itu controller memberikan perintah ke view untuk menampilkan data. Kira-kira seperti ini. Jadi yang ini juga nggak wajib ya, ini bisa nggak dilakukan. Jadi controller bisa langsung ke view. Nah, untuk di foldernya kalau kita buka, ini ada beberapa folder lagi di dalamnya. Di dalam folder application ada config, controller, helper, dan sebagainya. Yang kita pakai adalah nanti di folder modules. Dan untuk awalan kita setting dulu di folder config. Kita ke folder config dulu. Kita buka folder config. Pertama adalah di autoload. Autoload di sini akan menampilkan library. Salah satu yang kita butuhkan tuh apa? Misal nih, kita mau nanti ada yang berhubungan dengan URL. Maka di autoloadnya ini kita panggil juga namanya URL. Atau nanti ada berhubungan dengan file kita panggil juga. Nah, untuk sementara kita pakai yang URL dulu. Kalau ini enggak kita pakai, nanti akan ketahuan errornya di mana. Kita coba nggak pakai dulu ya. Jadi autoload sekarang kita lewatin dulu, terus kita lari ke config. Config ini nggak usah diotak-atik, udah pakai yang punya Mister pakai aja, yang Mister buat. Kita ke database. Database kita buat kemarin namanya kontak ya. Oke. Database ini kita buat namanya kontak. Lalu di sini yang penting adalah ada yang namanya folder roots di config roots. Roots ini fungsinya untuk di sini ya, config roots. Seperti yang kalian lihat ini ada default controller. Nah, default controllernya dia dashboard namanya, berarti dia akan mengarah ke di modules di folder dashboard, controllernya bernama dashboard. Nah, kita buka. Nah, ini kan nggak ada isinya apa-apa ya, cuman gini aja. Berarti dia secara nggak langsung akan memanggil file yang seperti ini atau ini, itu sama aja. Jadi dashboard atau dashboard/index itu sama aja. Sekarang kita coba buka ke webnya, source-nya school coding. Nah, database-nya ini punya Mister, belum Mister buat, jadi Mister buat dulu. Ini kita paste namanya kontak, terus kemarin ada tabel data diri ya. Ininya ada 7. Kita buat dulu. Di data diri tipenya lengthnya 11, primary key, auto increment. Lalu kemarin itu ada nama varchar, kita kasih 64 0. Lalu ada lagi alamat, kita kasih varchar kita kasih ya varchar boleh dah 128 sama 0. Lalu nomor telepon, nomor HP ya, kita pakai varchar 18 sama 0. Lalu apa lagi kemarin, nama, alamat, nomor HP, foto ya, ada foto-foto kayaknya di sini. Kita taruh foto, kita kasih namanya varchar 64 aja, 0 juga. Selain itu nama, alamat, nomor HP, jengkel, jenis kelamin. Mister ulangin sekali lagi, di tabel ini di field itu nggak boleh ada spasi ya, jadi spasi itu digantikan dengan underscore garis bawah ini. Nah, untuk jenis kelamin ini tipe datanya kita bisa
sorry, ini mister pindahin dulu nomor HP varchar 18. Di sini berarti jenis kelamin. Jenis kelamin ini tergantung. Kita bisa pakai integer dengan 1, lalu defaultnya 0. As define itu berarti default, ketika nggak diisi dia akan terisi otomatis dengan ini yang kita setting. Misal 0, berarti kalau ketika query-nya kosong dia akan terisi 0, atau kalau kita ganti 1 berarti ketika query-nya kosong dia akan terisi 1 otomatis. Atau bisa juga kita pakai enum, namanya enum. Nah, enum ini kita non dulu. Nah, enum ini nanti ada pilihannya nih. Nah, kita bisa kasih di sini nih, misal laki-laki lalu perempuan. Atau kita bisa juga pakai varchar, kita pakai 6 misal, 12 saja. Nah, seperti ini. Oke, kita submit dulu, save dulu. Ini Mister coba isi dulu Irwan. Alamatnya Ambarawa, jenis kelaminnya laki. Sebentar, ini ke alamatnya integer, alamatnya harusnya ntar kita balikin dulu. Alamat pakai teks. Kita masukin dulu Irwan, alamatnya bawa laki-laki, nomor HP-nya sekian, fotonya kita kasih 0 aja, terus kita coba Widaya, alamatnya Semarang, jenis kelaminnya laki-laki, nomor HP-nya 0 sekian, kita kosong, kita eksekusi. Sehingga ini di database kita punya 2 data. Oke, di sini kalau kita eksekusi, nah kita refresh, dia secara langsung akan memanggil seperti ini, dashboard index. Nah, sama aja kan. Kenapa ini namanya index? Karena di controller dashboard ini kita close saja. Dashboard kita tuh kasih namanya index. Ini kita kasih misal school coding. Ketika kita refresh, ya dia akan menjadi school coding. Sekarang Mister Oke, kita akan coba nanti download lagi templates. Nah, kita cari dulu aja template gratis ya. Ini kitabnya bisa tutup dulu, kita download free download HTML template. Kita pilih yang kira-kira bagus atau yang sesuai sama yang kita mau. Coba misalnya yang ini live demonya ini. Oke, ini udah mobil udah responsif. Responsif itu maksudnya ketika dia akan menyesuaikan dengan layar. Jadi ketika kita ngaksesnya pakai tablet, maka dia akan nyesuaiin. Nah, seperti ini contohnya. Ketika layarnya lebar, dia akan jadi lebih lebar, kira-kira seperti ini. Ini nanti aja kita coba cari lagi. Ini coba ini bagusnya.
kita download. Kita download. Oke, ada di menu download, compress. Jadi namanya ini ya, kita ekstrak dulu. Oke, kita lihat file indeksnya. Oke, seperti ini sesuai. Oke, sekarang kita copy file indeksnya ke folder kita. Sebelumnya ini kita buka dulu di Visual Studio Code. Kita buka dulu, taruh di sini aja biar nanti ngopinya gampang. Ini sebenarnya kalau kita copy bisa juga udah. Oh, ada yang bisa. Kenapa nggak bisa? Harus ngedit, nggak usah, nanti aja. Oke. Ini kalau kita lihat di folder dashboard itu ini ada file namanya vdashboard. Ini bisa kita copy dulu aja di sini. File indeksnya ini kita copy ke vdashboard ini. Sorry, di bawahnya sini aja. Oke, kita save. Sebelah sininya kita pakai namanya ini kan vdashboard. Di dalam folder view-nya ini tadi seperti yang Mister bilang, dia kita mengenal istilahnya MVC. Jadi MVC itu model view controller. Seperti tadi yang Mister jelasin di awal tadi. Nih. Di foldernya dia akan dibagi 3. Kalau ini yang Mister pakai itu menganutnya HMVC. Jadi hierarki model view controller akan seperti ini. Kalau yang tadi model view controller dia di sini langsung. Jadi ada di controller, ada di model, sama di view. Nah ini biar lebih rapi, Mister pakai library lagi, namanya HMVC. Ya, sehingga dia ada di satu modul. Dashboard. Oke, sekarang di dashboard ini kita buat satu dulu, buat nanti satu folder untuk naruh template yang kita download tadi. Kita buat namanya template. Lalu di dalam template ini kita kasih viewsnya ini. Jadi template itu biasanya Mister akan dibagi 3 file. Kalau kita lihat di sini, ini kan wah banyak sekali ini. Kalau kita ngeliat segini banyaknya juga pusing. Makanya Mister biasanya dibagi nih. Jadi ada yang namanya file header. Dia akan mengelola. Jadi file-file yang di header nih biasanya di bagian ini head. Sampai sinilah kurang lebih biasanya. Nah ini nanti Mister taruh di file yang namanya header. Lalu ada lagi yang namanya adalah vSidebar. Ini sesuai juga ya. Bisa vSidebar atau vMenu. Kita pakai vMenu aja. Ada satu lagi yang terakhir adalah footer. Footer. Total itu ada 4 file. Jadi satunya adalah konten. Konten adalah isinya ini nanti ditaruhnya di folder view-nya tadi di sini. Nah, namanya vdashboard. Seperti yang kalian lihat, ini ada file namanya index.php. Index.php ini untuk menyatukan 3 file tadi. Kita akan buat seperti ini ini php dulu. This load
view, ini vHeader, template, lalu vMenu, vFooter, satu lagi konten. Kita kasih namanya view. Nanti yang konten ini dia ngambil dari controller. Di controllernya dashboardnya kita akan pakai seperti ini. Kita buat satu variabel, namanya terserah, tapi Mister biasanya ngasih namanya data, ada namanya view. Nah, ini akan mengacu pada nama file yang ada di folder views punya kita. Di sini berarti kan di folder dashboard view. Tadi kan namanya v dashboard. Oke, akan seperti ini. Kita load lagi, load view. Nah, yang kita load adalah index. Index mengacu pada file ini, indeksnya. Di sini kita tambahin data agar nantinya yang ada di dalam ini, array data ini bisa dieksekusi di file index. Makanya di file index dia akan manggil viewnya mengacu pada ini. Kalau ini kita ganti tampil, maka di sini kita namanya juga tampil. Sekarang coba kita eksekusi. Oke, ini berhasil kita. Kalau kita lihat, dia asetnya banyak yang belum ke-load karena belum kita pindahkan tuh. Sekarang kita pindahkan asetnya dulu. Oke, asetnya kita copy dulu aja. Ini satu set ini kita copy aja. Namanya kita kasih di sini, di luarnya, di setara dengan folder application kita kasih namanya aset. Oke, kita taruh di sini. Lalu di bagian sini, nah ini kita mulai dari sini ya. Yang URL seperti ini nggak usah kita hiraukan saja. Kita langsung ke yang seperti ini nih, lib. Kita paling gampang adalah kita gini, Ctrl D, kita blok dulu satu, Ctrl D untuk merubah semua biar gampang. Nah, lalu kita buat seperti ini, namanya tadi assets. Berarti assets dia akan membaca file di folder asset, lalu lib, lalu animate, filenya namanya animate CSS. Nah, ini udah kebaca nih yang sini. Terus CSS-nya sama, ini kita ketik lagi. Kita gini aja. Kita pakai seperti ini. Assets URL. Kita copy di sini. Terus biasanya ada file image. Nah, ini image ini. File image kita ganti juga nih. Oke. Kita cek juga bagian footernya, footer yang nanti akan kita pisahkan. Oh, ini sudah semua, ini belum. Oke, sekarang kita cek. Harusnya sudah ke load. Oke, di sini ada error yang bunyinya ada call to undefined function base URL. Kenapa ini muncul? Karena kita manggil base URL tapi kita belum ngeload helpernya. Di file config auto load ini helpernya kita tambahin URL. Sehingga tara sudah tampil ini. Kita
dulu. Ada yang belum keload kah? Oh, phone ini. Oke, ini nggak apa-apa lah. Ini sudah tampil kita. Selanjutnya kita akan menyesuaikan template ini dengan data yang ada di database. Pertama-tama adalah yang bisa kita edit, mungkin di bagian sini ya. Sini, ini kita ubah jadi al, sini laki-laki, sini perempuan. Lalu di sini nanti tampil nama orang-orang yang bisa kita lihat gitu ya. Oke, kita coba rubah satu-satu dulu. Job entry-nya kita rubah dulu. Nah, di sini oke, job entry kita SQ coding kita rubah. Ini file index HTML-nya kita rubah jadi mengacunya ke dashboard aja ya, dashboard index atau dashboard tok ini ya sudah. Terus home juga sama, home kita ini sudah. Di bagian ini apa yang nggak kita perlukan kita hapus saja. About job page itu kita nggak perlukan. Ini nggak kita perlukan, ini juga nggak kita perlukan, ini nggak kita perlukan, ini juga nggak kita perlukan. Sekarang kita lihat. Oke, sisa home sama kontak langsung kita buat juga aja, paste URL nama dashboard, kita buat aja kontak, kita buat di dashboard, kelas namanya kontak. Sekarang Anda sehingga kalau kita eksekusi akan seperti ini kira-kira. Atau kalau mau buat kayak gini juga bisa. Ini misal kontak. Kontak datanya show gini misal. Sekarang Anda mengakses kontak. Oke, kita cek. Ini pasti error karena kontaknya belum kita buat, maka kita buat dulu. Application, modus, dashboard, kita buat satu file namanya vkontak PHP. Kita tadi mau nampilin kata show, berarti kita di sini show. Berhasil. Sebelum kita kita lanjutin dulu aja, nanti baru kita slicing. Kita slicing. Ini terus find the perfect jobs. Find the perfect job. Ini kita ganti aja. Find the perfect job. Ini kita ganti jadi learn about website development. Search job, find a talent, kita
hilangkan aja. Ini P nya kita hilang, P boleh lah ya, sebentar. Oke, isi satu lagi, find the best startup. Find the best startup kita ganti jadi front end and back end database. Front end tutorial kita hapus saja. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Ini kita kategori sama location kita hapus. Kategori sama location kita hapus. Berarti ini di sini. Ini cuman pendek, berarti kita panjangin dulu nih. Ini sejajar 10 12. 10 12. Bentar. Oke, ini 10 berarti ini 12 biar full. Oke, ini udah full. Keywordnya placeholdernya kita ganti, ketik nama yang mau dicari. Biar ketika membuka kita langsung kursornya di sini, kita tambahin namanya auto fokus. Nah, jadi ketika di refresh, nggak mau. Oke, ini harus dicek lagi nih, kenapa nggak maunya. Kenapa nggak maunya? Oke, next saja nih. Oh, saya dipasang dulu deh, nanti langsung ke sini ya dia. Oh, dulu aja. Terus yang ini kita hapus karena nggak butuh, belum butuh sampai saat ini. Terus di div-nya ini aja. Oke, dari sini aja. Kategori ini kita hapus juga aja. Job listing ini kita ganti jadi find contact. Fitur ini jadi al. Terus full time ini jadi laki-laki, man. Part time kata-katanya kita ganti jadi woman. Ini marketing, produk, kreatif, WordPress developer. Kita hapusin semua dulu.
cari, berarti sisa satu nih. Nah, nanti ini kita looping aja buat ngecek data dari database ini. Browse more jobnya apa saja dulu. Terus our client say ini, our client say ini hapus dulu, hapus saja, kita belum butuh. Terus di footernya ini hapus, course-nya plus hapus, dikasih term hapus, quick link-nya juga sama, alamatnya kontak ini nggak usah dirubah aja ya, alamat kira-kira seperti ini. Newsletter nggak terlalu penting, hapus saja. Newsletter kita hapus. Kira-kira seperti ini jadinya. Yang perlu kita perhatikan lagi, bentar nih, cookies helpbox ini hapus saja juga. Home-nya kita taruh di dashboard. Tadi di bagian copyright ini sebagai etika aja ya, kita jangan menghapus ini yang buatnya siapa tuh, jangan kita hapus, kita cukup tambahin aja. Misal kata-katanya adalah modified by Esco coding, misalnya kayak gini. Oke, ini untuk front end kira-kira seperti ini. Nanti kita coba aplikasikan bareng database dan backend-nya. Sebelum diakhiri, ini rubah ini dulu aja. Software engineer itu kita kasih di sini namanya nama kontak, nama data diri, terus New York USA itu alamat, terus full time itu kita ganti telepon, nomor teleponnya 0 apply now-nya hapus aja. Ini yang div ini kita hapus aja dah, nggak perlu ini. Segini terus ada dolar mana dolar, nomor telepon. Nah ini file money bill kita ganti jadi pon. Ada nggak ya pon ya? Oke. Telepon. Oke, ada. Kita cek aja. Icon telepon. Ada nggak nih namanya? Oh, FA pun. Udah biarin aja lah. Oke, ini udah muncul.
job entry di title ini belum keganti ya, kita ganti sekalian. School coding, learn about website development. Oke, udah ganti. Oke, sampai sini untuk front end-nya sudah selesai. Kita akhiri, terus kita akan ke database.